Atas dasar itulah, negara-negara seperti Irak, Korea, Vietnam, bahkan Australia pun gak habis pikir dengan sikap Bahrain yang macam begitu. Karena jika berkaca dari pengalaman, nyatanya GBK aman-aman aja. Dan mungkin setelah negara-negara tadi, akan ada banyak negara lain, bahkan di luar Asia, yang menyatakan dukungannya untuk Indonesia. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, apa kabar di hari Jumat ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa diberikan rezeki dan juga sentiasa sukses kalian dalam apa jua yang kalian usahakan. Oke guys, Jepang, Irak kasih bukti, tiket langsung ludes dalam sekejap. China panik. Menurut Bahrain, ini adalah neraka di GBK ini kepada tim-tim yang berkunjung ke Indonesia. Oke, itu yang saya ingin reaksi pada hari ini guys. Oke, apapun kita doakan semoga semua pemain dalam keadaan kondisi yang baik menjelang TC di Bali nanti. Dijadwalkan dalam minggu depan ataupun bertanggal 26 hari bulan ini. Semua pemain akan berkumpul di Bali dan itu adalah TC yang akan menentukan chemistry di antara mereka nanti. Karena hanya beberapa minggu selepas itu, Indonesia akan melawan China ya. China akan berkunjung ke GBK. Jadi ini peluang, satu-satunya peluang untuk Indonesia meraih kemenangan dan mencuri 3 poin di GBK ini. Karena wajib menang untuk Indonesia untuk mereka ke babak yang seterusnya. Jadi apapun guys, tanpa berbasa-basi yuk kita simak dulu video ini. Akhir video nanti saya akan memberi sedikit pandangan ulasan terkait apa yang terkandung di dalam video ini guys. Yuk. Sebelum berpikir soal melawan Jepang, tentu saja misi besar dan bahkan 100% lebih wajib dimenangkan adalah ketika menjamu China. Ini wajib karena menang. Biar gimana pun 3 poin benar-benar akan membuat jauh lebih aman untuk setidaknya mengamankan tiket ke round 4. Dan perihal laga di GBK, tiket udah bisa di-war pada 15 Mei 2020 dengan harga yang udah tertera di akun timnas. Harapannya, semua supporter yang hadir bisa menjaga kondusivitas karena sebelum ini kita harus apes karena sanksi dari FIFA gara-gara dianggap diskriminatif pas lawan Bahrain. Yang mengacu pada yang udah-udah, bisa dipastikan tiket timnas walaupun agak mahal, tapi tetap aja bakalan ludes. Hal yang diketahui cukup membuat China panik, sehingga keinginan untuk mereka paling enggak dapat jatah 1000 tiket makin besar atau mungkin bisa naik. Selain itu, ada pun salah satu media China, 163.com, berharap pihak FIFA betul-betul mengawasi laga ini. Dan mereka juga berharap pengurangan 15% dari supporter Garuda tetap dilakukan. Sesuatu yang kemudian membuat mereka banyak mendapatkan kritikan serta dianggap pengecut. Dan atas dasar itulah, negara-negara seperti Irak, Korea, Vietnam, bahkan Australia pun gak habis pikir dengan sikap Bahrain yang macam begitu. Karena jika berkaca dari pengalaman, nyatanya GBK aman-aman aja. Dan aman setelah negara-negara tadi, akan ada banyak negara lain, bahkan di luar Asia, yang menyatakan dukungannya untuk Indonesia. Ya mungkin mungkin guys, Bahrain yang membuat aduan ke FIFA ini atau nggak tahu kemana lah, ke FIFA kayak yang mengatakan ketika Bahrain bermain di Indonesia mungkin Indonesia itu tidak aman ataupun Indonesia memprovokasi. Sebab itulah Indonesia ini mungkin diberi sanksi pengurangan 15% pendukung dia. Jadi mungkin lebih kurang 10.000 penonton itu dikurangkan daripada 70.000 ke 60.000. Itu agak banyak guys, 10.000 itu. Sedangkan di Indonesia ini aman sejak di GBK, tapi Bahrain ini yang nggak tahu lah guys kan. Bahrain punya oleh karena mereka kalah, jadi mereka mungkin buat yang sebegitulah, melapor kepada FIFA, kemudian FIFA memberi sanksi kepada Indonesia mengurangkan kehadiran supporter sebanyak 15%, itu bersama dengan 10.000 orang mungkin lah begitu. Aduh, mungkin cuman Bahrain aja yang nganggap atmosfer neraka di GBK ini layaknya sebuah ancaman serius bagi mereka.
Tapi nggak kaget sih, Indonesia gini aja kena sanksi. Lah mereka yang pas jadi tuan rumah keterlaluan, nyatanya fine-fine aja. Karena apa? Ya karena ketua AFC-nya orang Bahrain. Sesimpel itu. Nah, mungkin. Iyalah, ketua AFC-nya orang Bahrain. Gara-gara Bahrain, Indonesia harus apes kena sanksi dari FIFA. Ya beberapa waktu lalu, FIFA menghukum Indonesia dengan denda 400 juta serta mengurangi kuota supporter 15% di laga versus China setelah diduga ada insiden di menit ke-80-an di mana supporter Indonesia dianggap meneriakkan slogan xenofobia atau ujaran kebencian terhadap Bahrain, yang mana FIFA akan mencabut kuota 15% tersebut asalkan kuota penonton diisi oleh komunitas anti-diskriminasi dan memasang spanduk anti-diskriminasi. Tentu saja hal itu memang dirasa agak gimana gitu. Sebab Bahrain sendiri, yang kita tahu pas jadi tuan rumah, kelakuannya kayak gimana, terutama pas lawan Jepang. Nyatanya fan-fan aja. Tapi ya gimana ya, memang di AFC posisi Indonesia itu lemah karena nggak punya ordal, kasarannya gitu. Beda dengan Bahrain yang bahkan ketuanya pun orang Bahrain gitu loh. Jadi ya pasti mereka pede, segala pengajuan yang dilakukan bakal di ACC. Meskipun begitu, jelas Indonesia ini nggak seremeh yang mereka kira, kan gitu. Nah, di luar dari itu semua, ada kabar bagus ketika World Ticket Timnas dibuka 15 Mei 2025, yang mana harga tiket sesuai kategori yang ditentukan. Walaupun agak mahalan, tapi sesuai prediksi, kalau tiket bakalan tetap ludes, mengingat ini adalah laga yang sangat krusial. Dan untuk harga, kalian bisa lihat sendiri sebagai berikut. Harga ini sama dengan harga ketika Indonesia lawan Jepang, lawan Australia yang hari itu. Lebih lanjut, mengetahui sikon yang ada, termasuk atmosfer ngeri GBK, yang bahkan menurut timnas Bahrain udah macam neraka, diketahui membuat China jadi panik sendiri, sehingga keinginan untuk mereka paling enggak dapat jatah 1000 tiket makin besar atau mungkin bisa naik. Selain itu, ada pun salah satu media China, 163.com, berharap pihak FIFA betul-betul mengawasi laga ini. Dan mereka juga berharap pengurangan kuota 15% buat supporter Garuda tetap dilakukan. Ya, menurut media tersebut, bahwa pengurangan kapasitas stadion jelas akan menjadi keuntungan bagi China. Ini jelas jadi kabar baik untuk timnas China. SUGBK bisa menampung 77.000 penonton. Dan pengurangan 15% berarti lebih dari 10.000 kursi kosong. Dukungan supporter Indonesia jadi tidak sekuat biasanya, tulis media tersebut. Aduh. Pada intinya, China ini berharap kalau hukuman FIFA ke Indonesia tetap dilakukan. Lumayan loh 15% itu. Dan menurut mereka, supporter timnas Indonesia itu memang semengerikan itu. Nah, melihat masalah ini yang kayaknya bakalan ribet, pada akhirnya jelas mengundang beragam tanggapan, di mana tak sedikit negara-negara yang benar-benar mendukung Indonesia bisa menang. Jepang, Arab Saudi, sampai Australia, yang juga merupakan pesaing kita di round 3 pun punya bukti jika away ke GBK sangatlah aman. Adapun Vietnam yang kita tahu adalah salah satu rival bebuyutan dari ASEAN, itu pun juga mengakui kalau mereka enjoy aja ketika away ke sini. Dan Irak, tim yang udah bolak-balik ngalahin kita, tapi nyatanya juga nggak ada masalah. Malahan nih, salah satu media Irak yaitu @irakis_ir secara yakin menjagokan timnas Indonesia akan lolos Piala Dunia 2026. Di mana asumsi itu muncul berdasarkan gebrakan yang dilakukan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ya, menurut media tersebut, semenjak Pak Erick memimpin PSSI sejak awal 2023, program naturalisasi pemain menjadi lebih intens. Pemain-pemain di Eropa yang memiliki darah Indonesia berhasil diyakinkan untuk memperkuat timnas Indonesia. Hal itu pun berefek kepada peningkatan kualitas performa dan hasil timnas Indonesia sampai di titik sekarang ini. Di sisi lain, soal laga melawan China kayaknya tetap bakal berlangsung dengan intensitas tinggi deh. Dan menurut Ole Rummenigge, laga melawan China di kandang sendiri, apapun caranya, harus dimenangkan. Oleh karena itu, secara pribadi, Ole bertekad akan membanggakan Indonesia dengan berjuang semaksimal mungkin untuk meraih hasil positif. Adalah sebuah kehormatan besar setiap bertanding mengenakan kostum Indonesia. Saya selalu menantikan untuk bermain di sana. Kami bakal tampil penuh semangat dan percaya diri. 3 poin menjadi target yang ingin kami raih, tegas pemain Oxford tersebut. Yap, selain Ole, ada pun Maysilkers yang mengaku sangat tidak sabar bisa merasakan langsung main di GBK. Maklum, selama membela timnas, May selalu main di laga away. Itulah kenapa ia berharap bisa dapat kesempatan bermain di bawah dukungan langsung puluhan ribu supporter di langit GBK. Ya, perihal Jakarta, May mengakui kalau dirinya cukup terkenal. Banyak supporter yang fanatik membuat pergerakannya dan pemain timnas lainnya
mendapatkan penjagaan ketat. Namun dia sadar bahwa hal tersebut merupakan dukungan karena mereka bangga dengan pemain yang ada di lapangan. Selain itu, Mace juga menceritakan atmosfer di timnas sangat meriah, dan ini jarang dijumpai saat ia bermain untuk Twente. Di timur, aku cukup terkenal. Ya, aku harus hati-hati di sana. Tapi di Indonesia, lebih baik ditemani pengawal keamanan. Mereka sangat respect di sana. Jadi mereka mendekatimu dengan respect. Aku belum pernah bermain di Jakarta, tapi aku pernah menginap di hotel di sana. Di sana lebih meriah dan lebih gila daripada di Belanda. Tegas pemain kesayangan Pak Andre Rosiade itu. Betul, mantap. Yap, terlepas dari apapun, moga-moga aja Indonesia bisa mengatasi segala rintangan di 2 laga terakhir nanti. Dan semoga segala drama yang mengiringi, terutama yang disebabkan karena tim Teng ataupun AFC, gak bikin tim Garuda jiper. Malah sebaliknya, timnas Indonesia harus bisa meniru Jepang yang melawan segala kelicikan pakai kualitas. Caranya gimana? Perbaiki lagi cara bermain kita, tingkatkan kedalaman skuad dan perbaiki efektivitas. Itulah mentalitas yang mesti kita bangun. Dan semoga segala apa yang udah terjadi bisa jadi pembelajaran semisal nanti kita main di round 4. Apalagi kan kita punya banyak pemain baru yang pasti belum tahu nih modelan semisal lawan tim dari Timur Tengah itu kayak gimana. Ingat waktu Mesilkers debut lawan Bahrain kagetnya setengah mati? Ibaratnya ini apaan sih? Senggol dikit reaksinya, alamak udah kayak digebukin sekampung. Pokoknya dengan segala dinamika yang udah terjadi, mudah-mudahan hasil baik tetap mengiringi. Biar nggak kayak lukisan basi, yang bagus di luar tapi gampang luntur dan tak menjadi. Lalu buat Sobat Irak, makasih dukungannya ya. Dan mudah-mudahan hasil baik juga mengiringi kalian. Kemudian untuk semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Oke guys, yang pentingnya Indonesia perlu fokus. Apapun rintangannya, apapun ujiannya, bagaimana Bahrain melakukan ke FIFA ataupun ke AFC dengan dia punya laporan-laporan yang tidak menentu, sehingga kan Indonesia disangsi 15% dikurangkan terdokong itu, ataupun 10.000 ya, dikurangkan itu agak banyak juga. Kalaulah 77.000 muatan GBK dan kini akan menjadi 67.000. 10.000 itu sudah dikosongkan tribunnya. Apapun tetap fokus guys. Dan sekarang ini yang saya khawatir ialah bagaimana Indonesia itu membentuk chemistry yang baik selama latihan ini. Karena latihan pada tanggal 26 Mei. Itu hanya tinggal beberapa hari menjelang laga pada 5 Juni pula. Sedangkan China sudah berlatih daripada sekarang ini 3 minggu lebih awal daripada jadwal itu. Karena China dia menghentikan liganya semata-mata untuk memanggil pemain-pemain timnas mereka latihan bersama selama 3 minggu untuk membentuk taktikal dan juga membentuk chemistry dalam tim itu. Sedangkan Indonesia baru berkumpul tanggal 26 ini. Jadi hanya beberapa hari saja, 10 hari. China lebih kurang 3 minggu bersama dengan lebih kurang sebulan mereka berkampung untuk membina physical, mental, emosi, mungkin chemistry, tactical strategi mereka. Jadi perlu lebih pemain-pemain perlu lebih menampilkan 200% di lapangan nanti, dan mereka perlu cepat mengadaptasi dan juga mereka perlu cepat membina chemistry guys. Ini penting karena China juga inginkan kemenangan di GBK sebenarnya. Tetapi di sini poinnya Indonesia punya poin pemain-pemain baru. Oli Romeni, Tian James dan juga Joy Palopassi. Ini poin yang ada di Indonesia untuk mereka bisa membenam China nanti. Karena ketika lawan di China pemain-pemain ini tiada, tetapi kini Indonesia punya kelebihan dengan 3 pemain baru ini tadi, dan saya pasti oleh Romeni sekali lagi akan menjadi penyudah yang baik dalam cetakan gol ini. Saya punya semangat keyakinan itu tinggi untuk oleh Romeni ini mencetak sekali lagi gol untuk Indonesia ketika lawan China. Jadi kita doakan sama-sama guys, mudah-mudahan semua percaturan ini akan dapat berjalan dengan lancar. Dan dikabarkan 2 pelatih yaitu Alex Pastor dan juga Ian Lanzat itu lebih awal datang
sebelum Patrick Kluivert datang. Jadi ini mungkin akan jadi satu kelebihan juga kepada timnas Indonesia, karena dua asisten pelatih ini datang lebih awal untuk ketemu dengan pemain-pemain ini mungkin, dan mungkin ada strategi-strategi tertentu yang akan dicaturkan oleh mereka. Oke guys, mungkin sampai di situ saya punya pandangan pendapat sendiri. Jika kalian punya pandangan pendapat sendiri pula, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.